Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini Jumat tanggal 1 Mei 2020, saya kembali menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Mamasa. Pertama, ODP 292 orang, dalam proses 40 orang, dan selesai proses 252 orang. PDP 1 orang sedang dalam proses penanganan, dan puji syukur positif COVID-19 di Kabupaten Mamasa 0. Perkembangan seorang PDP dengan inisial A, perempuan, umur 23 tahun, dari Desa Aralle Selatan, Kecamatan Aralle, yang sempat dirawat di Rumah Sakit Kondosopata Mamasa, telah dirujuk ke Makassar. Kesehatan pasien tersebut cukup baik dan dikabarkan telah menjalani persalinan atau melahirkan. Perlu dijelaskan kembali bahwa pada pemeriksaan pertama pada tanggal 28 April, pasien dengan inisial A ini telah dilakukan pemeriksaan dengan rapid test pertama dan dinyatakan yang bersangkutan ditingkatkan ke status menjadi pasien di dalam pengawasan atau PDP. Dan saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan, subtes, tentunya dengan hasil
PCR nanti diketahui hasilnya, apakah pasien A positif atau tidak. Tentu kita berharap dan mendoakan ibu ini hasilnya negatif. Khusus untuk para keluarga yang serumah dan pernah kontak yang bersangkutan telah dilakukan rapid test dan hasilnya menunjukkan semuanya negatif. Demikian juga dengan seluruh petugas kesehatan di Puskesmas Arale yang menangani ibu tersebut telah diperiksa dan semuanya juga dinyatakan negatif. Dan sesuai dengan protokol kesehatan, baik keluarga maupun petugas kesehatan telah dilakukan karantina selama 14 hari ke depan. Sekali lagi kita mendoakan agar semua keluarga dan petugas yang telah merawat yang bersangkutan diberi kekuatan di dalam menjalani masa karantina dan semoga mereka tidak terpapar dengan pandemik ini. Hal yang kedua yang kami ingin sampaikan, perkembangan pelaksanaan pembatasan pergerakan pelintas wilayah atau P3W di 3 kecamatan perbatasan pada hari kelima, tepatnya pada 1 Mei 2020 dilaporkan lancar dan tetap melakukan ketentuan-ketentuan P3W yang telah disepakati bersama di dalam rapat bersama Forkopimda Kabupaten Mamasa. Kami dari tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mamasa mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamasa untuk mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah Kabupaten Mamasa dalam hal pemberlakuan P3W ini demi menjaga daerah kita dari penyebaran pandemik ini. Kami mengapresiasi seluruh kelurahan, desa yang telah memperlakukan P3W ini di desanya masing-masing. Tetapi kami berharap di dalam pemberlakuan ini tetap memperhatikan aturan-aturan yang telah disepakati oleh Forkopimda Kabupaten Mamasa sebagai contoh pembatasan terhadap pergerakan pelintas harus memberikan akses kepada petugas yang tentunya dilengkapi dengan surat tugas, kendaraan pengangkut BBM yang sudah dilabel, dan kendaraan pengangkut bahan pangan. Hal ini penting karena jika dilakukan sesuatu penutupan penuh pada sebuah daerah, desa atau kelurahan, akan terjadi chaos ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan pula dengan himbauan Menteri Dalam Negeri yang mengatakan bahwa kita tetap menjaga, memprioritaskan perlindungan kesehatan, tetapi kita harus tetap produktif. Apa yang kita telah canangkan oleh Bapak Bupati Mamasa untuk terus beraktivitas di kebun, di sawah, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, ketentuan-ketentuan lain terkait dengan pencegahan COVID-19 perlu dilaksanakan secara serius untuk mempertahankan ketahanan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial
yang telah dicanangkan pemerintah pusat yang jumlahnya 600.000 per KK. Tentunya tidak berarti apa-apa jika tidak dibarengi saya ulangi, jika tidak dibarengi dengan produksi di sawah dan di kebun. 600.000 rupiah per KK bisa habis hanya dalam beberapa hari saja. Tetapi produksi di ladang, di sawah dapat menghasilkan panen yang berkesinambungan. Ketiga, saat ini pemerintah Kabupaten Mamasa tengah merampungkan data untuk penyaluran bantuan sosial dari pusat dan daerah. Kami berharap masyarakat, terutama kepala desa, lurah, dapat memberikan data yang akurat kepada seluruh petugas pendataan agar bantuan ini betul-betul sesuai dengan harapan pemerintah, yakni tepat sasaran pada mereka yang betul-betul terdampak pada persoalan sosial yang ditimbulkan oleh akibat pandemik ini. Saat ini seluruh pengawas dan lembaga hukum termasuk LSM dan wartawan tengah mengawasi penyaluran ini. Kemarin KPK telah menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa penyaluran bantuan akan diawasi secara ketat oleh karena salah satu celah untuk penyalahgunaan anggaran adalah terletak pada implementasi dan penyaluran bantuan sosial ini. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh pemerintah tingkat kecamatan, lurah, desa untuk dapat mengikuti alur yang benar di dalam pendataan dan penyaluran bantuan ini. Selanjutnya, validasi data dari Dinas Sosial terkait dengan BLT dari pusat berakhir pada tanggal 30 April 2020 kemarin, tepatnya pada jam 12 malam. Jika masih ada masyarakat yang terdampak COVID-19 belum tercover di dalam data ini, akan di-cover melalui dana desa. Dan jika kemudian masih ada yang belum tercover di dalam dana desa, akan di-cover kemudian melalui APBD Kabupaten. Keempat, tim gugus tugas Kabupaten mengajak masyarakat untuk tetap tekun berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa menjauhkan kita dari pandemik ini. Demikian yang kami dapat sampaikan, semoga bermanfaat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.